Tapi kalau saya jalan keluarnya naikkan aja sih minyak ini. Oke, makasih. Betul kata Pak Esrian, jangan takut-takut lah. Oke, kita ke pemerintah nih tentunya. Iya. Tadi kan Mungkin ada tambahan Pak? dari pemerintah ini, Pak, sebenarnya itu perlu izin nggak sih Pak menjual SPBU kecil-kecilan begitu Pak? Atau ada nggak sih pengawasan dari pemerintah tentunya di dalam pembinaan? Karena kan saya sering dengar kebakaran kios itu sangat luar biasa kan. Nah, kalau itu banyak begitu kan dikhawatirkan bensin juga mudah terbakar. Tentunya juga rencana mau mengais rezeki sedikit tapi begitu malah terbakar rugi. luar biasa. Iya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Edi dari kepolisian bahwa memang itu berdasarkan aturan itu tidak diperbolehkan, Pak. Jadi selain daripada di SPBU gitu. Jadi itu hanya kebijakan-kebijakan di daerah saja gitu. Kebijakan di daerah. Jadi ya katakanlah yang tadi disampaikan Pak Edi juga, kita tidak bisa begitu saklek memberlakukan ketentuan gitu dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat gitu. Nah, tetapi seperti apa yang saya sampaikan pertama kali tadi, sepertinya sudah terlalu berlebihan apabila 1 bulan pertumbuhan pengecer ini bisa sampai 1000 gitu Pak. Jadi dengan demikian ya penyerapan daripada ini terlalu besar sehingga akhirnya langka lah di SPBU ini. Nah, kami ingin juga menyimpulkan dari apa yang dibicarakan ini bahwa permasalahan distribusi ini memang yang pertama adalah karena adanya spekulan-spekulan, kemudian kepanikan daripada masyarakat, kemudian adanya pertumbuhan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar subsidi ini lebih besar daripada kuota yang tersedia. Nah, makanya kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini salah satunya adalah meningkatkan pengawasan seperti apa yang telah kita usulkan untuk bersama-sama membentuk tim yang terdiri dari Polda Lampung, Kejaksaan, kemudian dari TNI Angkatan Laut dan Dinas Pertambangan dalam hal ini mewakili pemerintah Provinsi Lampung. Selain daripada usulan itu juga kita meminta kepada pemerintah pusat untuk menambah kuota. Menambah kuota besarannya kita minta supaya dihitung berdasarkan realisasi tahun yang lalu. Jadi jangan berdasarkan kuota yang ada tahun lalu, tolong berdasarkan realisasi. Nah, saya rasa itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi Pak, tadi kan saya mendengar ada kesulitan pengusaha untuk membeli eceran. Ada nggak pemerintah terpikir untuk bekerja sama mungkin dengan Pertamina mengadakan satu stasiun SPBU yang sifatnya untuk mengecer kayak kebutuhan diesel. Ya ini karena kalau kita bicara dari sisi usaha tentunya pengusaha tidak boleh dong menikmatin BBM subsidi. Silakan Pak. Dari apa yang sudah kita lakukan, kita juga telah meminta masukan dari katakanlah anak perusahaan Pertamina yang melakukan penjualan BBM non subsidi ini dengan jumlah kecil. Dari apa yang kita terima dari mereka bahwa mereka siap untuk menyalurkan dengan cara mengecer. Tetapi memang persoalannya kalau terlalu kecil jumlahnya hanya 20 atau 30 liter juga terlalu sulit bagi mereka. Jadi kalau menurut mereka, mereka siap kalau yang masih ukuran drum lah gitu. Nah tapi memang secara teknis nanti mereka bisa menyalurkan apabila ya katakanlah kalau umpamanya sekali jalan dia bisa langsung menyalurkan ke beberapa tempat umpamanya kalau umpamanya kayak dulu ya minyak tanah diturunkan di sini 2 drum, di sana 3 drum gitu. Tapi kalau sampai
20 liter atau 30 liter mereka juga kesulitan. Nah, saya rasa itu sementara informasi. Oke. Terima kasih. Makasih. Ini closing statementnya untuk Pertamina tentunya segala macam tadi sudah kita bahas, Pak. Iya. Sudah diungkapkan unek-uneknya baik dari pemerintah, kepolisian, semuanya sudah. Pengusaha. Pengusaha sudah nih dari Pertamina tentunya. Pak, solar itu tidak ada kan stasiunnya yang non subsidi. Bensin itu ada Pertamax. Artinya padahal kalau mobil solar sekarang tuh kayaknya punya Bang Kohar tuh keren sekali mobilnya, Pak. Tapi masih pakai subsidi juga. Gimana, Pak? Baik, 2 menit Pak Hamid waktunya. Kalau di Jawa ada Pak Pertamina Dex ya. Iya. Pertamina Dex itu ya solar yang dia untuk kendaraan diesel yang dengan harga yang non subsidi. Kalau kita barangkali cuman berbicara masalah permasalahan ini, memang jalan keluarnya susah, Pak. Oh, jalan keluarnya susah. Artinya begini, kalau seperti yang dikatakan Pak Toto tadi, mereka itu terpaksa harus menjual Pertamax karena memang Pertamax itu di samping rugi, penguapannya tinggi, penjualannya sedikit. Barangkali yang saya cuma mengusulkan satu, yang diusulkan yang perlu dibicarakan di tingkat pusat ini barangkali Pak, artinya disparitas harga ini ditekan, Pak. Iya, iya. Disparitas harga ini ditekan. Ini kan kondisi kan terjadi 3 bulan sejak 2011, Pak, di mana disparitas harga itu memang sangat tinggi, bahkan untuk solar itu